Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Kanisius Yasana Anggriawan dengan nomor NPM 2001-180031 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan gagasan saya terkait peran arsitek dalam masyarakat digital. Kita mulai dari pertanyaan pertama, bagaimana konteks praktek arsitektur saat ini? Anggapan yang berkembang menganggap bahwa profesi arsitek hanya memiliki prospek di kota besar. Di kota kecil atau kabupaten, profesi arsitek masih dipandang sebelah mata. Arsitek dianggap sama seperti tukang bangunan atau mandor, karena bangunan yang ada sering berupa ruko yang desainnya tidak jauh berbeda antara kota yang satu dengan kota lainnya. Anggapan lain, masih banyak masyarakat yang tidak tahu perbedaan antara arsitek dengan insinyur sipil. Arsitek lebih bermain dalam hal desain, estetika, dan kenyamanan suatu bangunan, sementara insinyur sipil lebih bermain dalam hal kekuatan suatu bangunan. Terlepas dari opini di atas, di kota-kota besar saat ini profesi arsitek sudah mulai dikenali dengan baik oleh masyarakat. Sudah banyak proyek bangunan yang menggunakan jasa arsitek, mulai dari proyek pemerintah, real estate, hingga rumah tinggal. Contohnya di gambar kiri ini adalah perpustakaan Sumana S yang ada di Kota Pekanbaru Riau, dan yang di kanan ini adalah salah satu contoh desain rumah dari Angkasa Architects. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh perkembangan transformasi digital terkait peran arsitek di masa dulu, sekarang, dan masa depan? Sebelum munculnya teknologi komputasi, dalam mendesain arsitek masih menggunakan kertas dan alat gambar lainnya. Proses yang dilalui cukup lama karena semua dilakukan secara manual. Pada masa ini, arsitek dianggap lebih berperan dalam bangunan yang besar atau bangunan umum. Di masa teknologi digital yang semakin berkembang seperti saat ini, komputer semakin canggih hingga muncul teknik menggambar yang menggunakan komputasi. Contohnya, SketchUp yang banyak digunakan dalam membuat model desain yang akan ditampilkan kepada klien, dan AutoCAD yang mempermudah dalam menggambar secara struktural. Peran arsitek saat ini tidak hanya berperan dalam bangunan besar atau bangunan umum, tetapi juga merambah ke rumah tinggal, dan juga merambah ke industri lain, seperti industri perfilman, yaitu dalam pembuatan set. Kemudian teknologi digital juga akan terus berkembang tanpa henti. Saat ini contohnya sudah ada AI dan robot yang sangat-sangat membantu pekerjaan arsitek. Contohnya robot Sam dari Amerika yang dapat dikendalikan untuk menyusun tata. Nah, bisa kita lihat bahwa di masa depan, arsitek tidak hanya berperan dalam pendesainan bangunan saja, tetapi juga terlibat dalam perkembangan teknologi. Bagaimana peran dan kompetensi yang harus dimiliki? Yang pertama, bertanggung jawab, yaitu mampu mempertanggungjawabkan orisinalitas hasil desain. Yang kedua, mampu memanfaatkan perkembangan teknologi dalam mendesain. Yang ketiga, orisinalitas, walaupun menggunakan beberapa referensi dari berbagai desain yang sudah ada, namun tetap menonjolkan ide orisinal. Yang keempat, public speaking, yaitu memiliki kemampuan berbicara yang baik di depan umum. Bagaimana langkah pengembangan yang dapat dilakukan? Yang pertama, membuang pemikiran bahwa mesin atau teknologi tidak dapat menggantikan manusia. Yang kedua, mempelajari beragam aplikasi desain yang dapat mempermudah pekerjaan. Yang ketiga, selalu menggali informasi tentang perkembangan teknologi untuk menambah wawasan. Yang keempat, menggunakan berbagai macam cara dan metode seperti render dan VR dalam menampilkan hasil desain kepada klien agar lebih menarik. Bagaimana dampak positif dan negatifnya? Dampak positif, yang pertama memudahkan pekerjaan. Yang kedua, memperluas ide desain. Yang ketiga, membuat presentasi hasil desain menjadi lebih menarik bagi klien. Yang keempat, adanya beragam media sosial dapat mempermudah publikasi hasil desain untuk menarik klien. Dampak negatif, yang pertama, terancamnya profesi arsitek tergerus oleh perkembangan teknologi. Yang kedua, meningkatnya kemungkinan terjadinya plagiarisme karena hasil desain dapat diakses dengan mudah oleh banyak orang. Yang ketiga, kemungkinan munculnya permasalahan teknis saat proses desain ataupun saat mempresentasikan hasil desain kepada klien. Contohnya laptop yang hang. Demikian penyampaian gagasan saya terkait peran arsitek dalam masyarakat digital. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Selamat pagi.